Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan 4 terdakwa perkara korupsi dana pembangunan laboratorium rumah sakit umum daerah Curup, yakni Ivan Didi Septiadi selaku Direktur Utama CV Cahaya Rizky, Suci Rahmananda selaku Direktur Utama PT Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi selaku konsultan pengawas PT Nusa Mandiri Persada, dan Harmansyah selaku penjabat pembuat komitmen digelar pada Rabu siang. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Solihin tersebut, jaksa penuntut umum meyakini para terdakwa bersalah melakukan secara bersama tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan subsidiar pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 KUHP. Terdakwa Ivan Didi Septiadi dituntut dengan 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp250 juta subsidiar 4 bulan. Kemudian terdakwa Suci Rahmananda dituntut dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp150 juta subsidiar 4 bulan. Terdakwa Harmansyah dituntut hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsidiar 4 bulan, dan sementara terdakwa Fahrul Razi mendapat tuntutan hukuman paling berat, yaitu 5 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp300 juta subsidiar 4 bulan. Serta dibebankan kerugian negara sebesar Rp748 juta atau diganti dengan 3 tahun kurungan penjara. Yang ada kan yang paling berat tadi kan tentu perannya seperti apa, perannya signifikan, terus juga ada juga pertimbangan seperti dia akan ada residivis juga sebetulnya. Terus juga adanya pengembalian kerugian keuangan negara, uang yang dititipkan kepada kita, itu juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nanti apa yang kita tuntut. Sejauh ini sudah berapa kerugian negara? Sejauh ini kerugian keuangan negara yang sudah diserahkan kepada kita untuk dititipkan itu kurang lebih di angka 315 tadi ya, karena 307, terus ada juga tadi ada 14 dan ada 11 kurang lebih. Sementara menanggapi tuntutan tersebut, seluruh terdakwa sepakat akan mengajukan pledoi kepada majelis hakim. Penasihat hukum terdakwa Ivan Didi Hotmate Sihombing mengatakan yang lebih terlibat dalam kasus tersebut ialah 2 direktur sebelumnya, yang dimana salah satunya telah meninggal dunia. Kita lihat Ivan Didinya hanya sebagai ya dalam tanda kutip semacam tumbal seperti itu. Jadi ketika Rahmat, si pemilik dan direktur perusahaan ini meninggal, nah ditunjuklah si Ivan Didi gitu jadi direktur. Nah kemudian setelah proyek ini sudah berjalan hampir selesai, Ivan Didi tanpa sepengetahuan Ivan Didinya sendiri, akta notaris mengenai kepengurusan perusahaan tersebut diganti nama dan Ivan Didinya dikeluarkan, lalu terus kemudian masuklah si Setioningsih dan karena Setioningsih ini seorang PNS, dia akhirnya dikuasa direkturkan ke siapa kemarin? Baru lagi ya orang lain lagi gitu. Jadi gitu, jadi prosesnya seperti itu. Ivan Didi semacam tumbal lah seperti itu. Muhammad Agabe TV melaporkan.